Bagaimana jika aku mengatakan bahwa energi paling kuat yang pernah kamu miliki tidak berasal dari pikiranmu, bukan dari kerja kerasmu, bahkan bukan dari doa-doa yang kamu ucapkan dengan bibir, melainkan dari daya hidup paling purba di dalam tubuhmu sendiri. Ada sebuah pengetahuan kuno yang selama berabad-abad disembunyikan di balik simbol, mitos, dan bahasa rahasia. Bukan karena ia berbahaya, melainkan karena jika disalahgunakan, ia bisa menghancurkan pemiliknya. Energi itu adalah energi seksual, bukan dalam pengertian sempit yang diajarkan dunia modern. Bukan sekadar hasrat, bukan sekadar kenikmatan jasmani. Dalam tradisi esoterik, energi seksual dipahami sebagai bahan mentah penciptaan. Energi yang sama yang melahirkan kehidupan, juga mampu membentuk realitas, niat, dan takdir. Para alkemis kuno tidak pernah berbicara tentang emas secara harfiah. Emas, bagi mereka, adalah kesadaran tinggi, dan tungku alkimia itu berada di dalam tubuh manusia. Namun, manusia modern melakukan kesalahan besar. Energi ini dihabiskan, bukan diolah. Dilepaskan tanpa arah, dipadamkan dengan rasa bersalah, atau ditekan hingga berubah menjadi kegelisahan dan kekosongan. Video ini bukan tentang sensualitas vulgar, bukan pula tentang fantasi murahan. Ini adalah pembahasan mendalam dan sadar tentang bagaimana energi seksual, jika dipahami dan diarahkan, dapat menjadi kekuatan magnetik paling kuat untuk menarik apa yang kamu inginkan dalam hidup. Kejernihan, kekuatan batin, kreativitas, bahkan peluang dan sinkronisitas yang tampak ajaib. Dalam perjalanan ini, kita akan membuka kembali ajaran yang nyaris dilupakan. Bagaimana energi ini dipandang oleh tradisi kuno, bagaimana ia bekerja di dalam tubuh dan kesadaran, dan mengapa pengendaliannya selalu menjadi tanda manusia yang berdaulat atas dirinya sendiri. Jika kamu pernah merasa ada potensi besar dalam dirimu yang belum pernah benar-benar bangun, maka bisa jadi energi itu selama ini ada di tempat yang salah atau mengalir tanpa arah. Dan malam ini, kita akan mulai memahaminya. Jauh sebelum dunia modern mereduksi seks menjadi hiburan, konsumsi visual, atau sekadar fungsi biologis, peradaban kuno memandangnya sebagai kunci rahasia penciptaan. Bukan sesuatu yang kotor, bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan daya kosmik yang turun ke dalam tubuh manusia. Dalam Taoisme kuno, energi seksual dikenal sebagai jing, esensi paling padat dari kehidupan. Jing tidak boleh dihamburkan sembarangan, karena ia adalah akar dari Qi dan Shen, energi dan kesadaran. Kehilangan jing berarti melemahkan seluruh struktur batin. Mengolahnya berarti memanjangkan vitalitas, kejernihan, dan umur kesadaran. Para master Tao tidak mengajarkan penyangkalan seks, tetapi transmutasi. Hasrat bukan dimatikan, ia diangkat. Sementara itu, dalam Tantra India, energi seksual dipersonifikasikan sebagai Shakti, kekuatan feminin kosmik yang tertidur di dasar tulang belakang. Ketika Shakti dibangunkan dan disatukan dengan Shiva, kesadaran murni, terjadilah pencerahan, bukan melalui pelarian dari tubuh, tetapi melalui penyucian tubuh itu sendiri. Menariknya, ajaran ini selalu disampaikan melalui simbol, ular yang melingkar, api yang naik, air yang mendidih. Semua itu adalah metafora energi seksual yang ditransformasikan. Di barat, para alkemis abad pertengahan berbicara tentang solve et coagula, melarutkan dan memadatkan kembali. Mereka menggambarkan proses ini melalui pernikahan raja dan ratu, matahari dan bulan. Ini bukan alegori romantis. Ini adalah bahasa rahasia tentang penyatuan energi maskulin dan feminin di dalam diri manusia. Bahkan dalam tradisi mistik Timur Tengah dan kebijaksanaan Sufi, terdapat pemahaman halus bahwa cinta, hasrat, dan kerinduan adalah bayangan dari dorongan terdalam jiwa untuk kembali ke sumbernya. Seksualitas di sini bukan tujuan akhir, tetapi kendaraan kesadaran. Mengapa pengetahuan ini akhirnya disembunyikan?
Karena energi seksual adalah pedang bermata dua. Tanpa kesadaran, ia menciptakan kecanduan, kekacauan, dan keterikatan. Dengan kesadaran, ia menciptakan kejernihan, daya tarik, dan kekuatan batin yang tenang. Tradisi-tradisi kuno sepakat pada satu hal: manusia yang tidak menguasai energi seksualnya mudah dikendalikan dari luar. Sebaliknya, manusia yang mampu mengolahnya menjadi pusat kesadaran adalah manusia yang sukar dimanipulasi. Inilah sebabnya alkimia seksual selalu diajarkan secara bertahap, tertutup, dan hanya kepada mereka yang siap secara mental dan etis. Bukan untuk menjadi lebih bernafsu, tetapi untuk menjadi lebih sadar. Sekarang, setelah kita memahami bagaimana peradaban kuno memandang energi ini, kita akan masuk ke inti pertama. Apa sebenarnya energi seksual itu, dan mengapa ia begitu magnetik terhadap realitas? Untuk memahami alkimia seksual, kita harus terlebih dahulu melucuti ilusi modern tentang apa itu energi seksual. Ia bukan sekadar dorongan biologis, ia bukan pula emosi sesaat yang muncul lalu hilang. Energi seksual adalah energi hidup yang belum berbentuk, seperti air mendidih sebelum menjadi uap, seperti api sebelum diarahkan untuk memasak atau membakar. Ia adalah potensi murni. Ketika energi ini muncul, ia membawa daya dorong paling kuat dalam diri manusia, dorongan untuk bergerak, mencipta, menyatu, dan melampaui keterbatasan. Inilah sebabnya mengapa energi seksual selalu terasa mendesak. Bukan karena ia rendah, tetapi karena ia sangat kuat. Masalahnya, kebanyakan manusia hanya mengenal satu jalan bagi energi ini: pelepasan. Bayangkan sebuah bendungan besar yang hanya memiliki satu katup pembuangan. Air akan selalu mengalir ke sana, tak peduli apakah itu bermanfaat atau merusak. Begitulah energi seksual yang tidak dipahami. Ia selalu mencari jalan keluar tercepat. Para alkemis melihatnya dengan cara berbeda. Mereka bertanya, bagaimana jika energi ini tidak dilepaskan tetapi diolah? Disinilah konsep transmutasi muncul. Energi seksual pada dasarnya bersifat netral. Ia akan mengambil bentuk sesuai arah kesadaran yang menampungnya. Jika kesadaran rendah, ia turun menjadi impuls dan kecanduan. Jika kesadaran tinggi, ia naik menjadi daya magnetik. Daya tarik yang membuat seseorang tampak hidup, hadir, dan berwibawa tanpa usaha. Inilah rahasia yang sering disalahpahami. Daya tarik sejati bukan berasal dari penampilan, tetapi dari energi yang terkumpul dan terarah. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tidak banyak bicara, tidak mencoba mengesankan siapapun, namun kehadirannya terasa kuat? Itu bukan karisma buatan. Itu adalah energi hidup yang tidak bocor,